Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, perkenalkan saya perawat Okta. Pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik itu sendiri adalah komunikasi interpersonal antara perawat dan klien yang dilakukan secara sadar ketika perawat dan klien saling mempengaruhi dan memperoleh pengalaman bersama yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah klien serta memperbaiki pengalaman emosional klien yang pada akhirnya mencapai kesembuhan klien. Tujuan komunikasi terapeutik itu sendiri ada 4, yaitu membantu mengatasi masalah klien untuk mengurangi beban perasaan dan pikiran. Yang kedua, membantu mengambil tindakan yang efektif untuk klien atau pasien. Yang ketiga, memperbaiki pengalaman emosional klien. Yang keempat, mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan. Kegunaan komunikasi terapeutik itu sendiri ada 4, yaitu merupakan sarana terbina hubungan yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan, mengetahui perubahan perilaku yang terjadi pada individu atau pasien, mengetahui keberhasilan tindakan kesehatan yang telah dilakukan, yang terakhir sebagai tolak ukur kepuasan pasien. Sikap dalam komunikasi terapeutik ada 2, yaitu sikap secara fisik dan sikap secara psikologis. Yang pertama kita bahas yaitu sikap secara fisik. Yang pertama, berhadapan. Posisi berhadapan berarti bahwa dalam komunikasi perawat harus menghadap ke klien, tidak boleh membelakangi atau duduk menyamping. Sikap ini harus dipertahankan pada saat kontak dengan klien. Dengan posisi ini, perawat dapat melihat secara jelas apa yang tampak secara verbal maupun nonverbal klien. Arti posisi ini adalah saya siap membantu Anda. Yang kedua, mempertahankan kontak mata. Kontak mata pada level yang sama berarti menghargai klien dan menyatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi. Yang ketiga, membungkuk ke arah klien. Posisi ini menunjukkan keinginan untuk mengatakan atau mendengarkan sesuatu. Yang keempat, mempertahankan sikap terbuka. Selama berkomunikasi, perawat tidak melipat kaki atau tangan, karena sikap ini menunjukkan keterbukaan perawat dalam berkomunikasi. Yang kelima, tetap rileks. Tetap dapat mengontrol keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi dalam memberikan respon pada klien. Yang keenam, berjabat tangan. Artinya menunjukkan perhatian dan memberikan kenyamanan pada pasien serta penghargaan atas keberadaannya. Berjabatan tangan juga dapat memberikan kesan keakraban dan kedekatan antara perawat dan klien. Sikap yang kedua yaitu sikap secara psikologis, meliputi 4 sikap, yaitu ikhlas. Berarti perawat menyatakan dan menunjukkan sikap keterbukaan, jujur, tulus, dan berperan aktif dalam berhubungan dengan klien. Perawat merespon tidak dibuat-buat dan mengekspresikan perasaan yang sesungguhnya dengan spontan. Yang kedua, sikap menghargai. Perawat menerima klien apa adanya, sikap tidak menghakimi, tidak mengejek, tidak mengkritik, ataupun tidak menghina harus ditunjukkan oleh perawat melalui misalnya duduk diam menemani klien ketika klien menangis, bersedia menerima permintaan klien untuk berdiskusi atau bercerita tentang pengalaman, bahkan minta maaf atas ucapan dan perilaku perawat yang menyinggung klien. Sikap ketiga yaitu empati. Merupakan kemampuan perawat untuk memasuki pikiran dan perasaan klien sehingga dapat merasakan apa yang sedang dirasakan dan dipikirkan klien. Melalui rasa empati, perawat dapat mengidentifikasi kebutuhan klien dan selanjutnya membantu klien mengatasi masalahnya. Yang keempat, konkret,
yaitu perawat menggunakan kata-kata yang spesifik, jelas, dan nyata untuk menghindari keraguan dan ketidakjelasan penyampaian. Lalu kita beralih ke tahap komunikasi terapeutik. Terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase prainteraksi. Fase ini merupakan fase persiapan yang dapat dilakukan perawat sebelum berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Perawat dapat bertanya kepada dirinya untuk mengukur kesiapan berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Fase kedua yaitu fase orientasi. Fase ini adalah fase awal interaksi antara perawat dan klien yang bertujuan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan pada fase selanjutnya. Yang ketiga, fase kerja. Fase ini adalah fase terpenting karena menyangkut kualitas hubungan perawat-klien dalam asuhan keperawatan. Selama berlangsungnya fase ini, perawat tidak hanya mencapai tujuan yang telah diinginkan bersama, tetapi yang lebih bermakna adalah bertujuan untuk memandirikan klien. Yang keempat, yaitu fase terakhir, fase terminasi. Pada fase ini, perawat memberi kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan keberhasilan dirinya dalam mencapai tujuan terapi dan ungkapan perasaannya. Selanjutnya, perawat merencanakan tindak lanjut pertemuan dan membuat kontrak pertemuan selanjutnya bersama klien. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.